Dan langsung saja mari kita koreksi sama-sama hasilnya ya sobat. Jadi biar kita semua sama-sama tahu guys. Ini tadi yang 63 ampere, 90 ampere, dan yang terakhir ada 120 ampere ya sobat-sobat. Assalamualaikum sobat-sobat pelaut Indonesia dimanapun kalian berada. Kembali lagi dengan saya Dio Hermawan di MD Kreasi guys. Bagaimana kabar hari ini guys? Semoga kalian semua tetap luar biasa dan tentunya selalu jaya guys. Dan pastinya jangan lupa untuk selalu bersyukur guys, agar kita semua diberikan kesehatan, kemudahan, serta kelancaran untuk segalanya ya guys. Langsung saja guys, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah video bagaimana kita menentukan ampere pada saat akan melakukan pengelasan guys. Jadi mungkin untuk rekan-rekan pelaut pemula seperti saya masih bingung ketika akan mengelas bagaimana menentukan ampernya, berapa besaran pilihan untuk ampernya. Mari di sini kita belajar sama-sama. Kita sharing pengalaman kita semua di atas kapal, semoga bermanfaat untuk semua orang guys. Jadi di sini saya bukan bermaksud untuk menggurui, saya sebagai pelaut pemula hanya ingin berbagi pengalaman saya, sharing pengalaman saya di atas kapal. Jadi langsung saja kita lanjut ke videonya, bagaimana prosesnya. Pantengin terus videonya guys. A few moments later. Yup sobat, dan inilah inverter las di atas kapal kami guys. Dan inilah dia untuk pilihan ampernya. Jadi kami melakukan pengelasan di atas kapal dengan menggunakan inverter ini guys. Kemudian untuk kapasitas arusnya ialah 315 ampere guys. Kemudian ini adalah switch untuk pilihan ampere yang akan kita gunakan, besaran ampere yang akan kita gunakan ketika kita akan melakukan pengelasan guys. Seperti contoh di A1 yaitu 63, kemudian B1 65 ampere dan seterusnya guys. Lalu berikutnya sobat-sobat sudah pasti tahu ada dua kabel tentunya. Yang pertama adalah ke electrode holder, kemudian yang kedua ke ground atau massa ya sobat. Jadi di sini saya mencontohkan untuk pengelasan plat dengan ketebalan kurang lebih 5 mm guys, dan sebuah pipa sama ya guys, kurang lebih 5 mm juga. Dan inilah dia contoh elektroda atau welding rod yang akan kita gunakan nanti guys. Dia memiliki diameter 2,6 mm, kemudian yang kedua adalah 3,2 mm guys. Jadi nanti kita akan gunakan untuk contoh yang 3,2 mm dulu ya guys. Jadi sebenarnya pada tiap-tiap box welding rod sudah dijelaskan untuk penggunaan ampernya. Sebagai contoh ini yang 2,6 untuk pengelasan plat antara 45 sampai 95 ampere. Kemudian untuk kelas vertikal atau overhead 45 sampai 95 ampere juga guys, sama ya. Kemudian yang ini untuk welding rod 3,2 mm untuk pengelasan plat antara 60 sampai 125 ampere guys, vertikal dan overhead sama ya. Oke, jadi sebelumnya perlu sobat semua ketahui kenapa pada box welding rod besaran ampere tidak dipastikan, misal 80 atau 90, karena yaitu yang pertama pengaruh dari panjang kabel electroda holder ya guys. Jadi semakin panjang besaran ampere bisa kita tambah. Kemudian yang berikutnya dipengaruhi juga dari ketebalan plat yang akan kita las guys. Jadi semakin tebal otomatis besaran ampere bisa kita adjust, bisa kita tambah untuk ampernya guys. Atau mungkin platnya sedikit lebih tipis, kita kurangi untuk besaran ampernya. Jadi seperti itu ya guys.
Oke sobat, langsung ke prakteknya. Jangan lupa pakai sarung tangan las ya guys, agar kita tetap aman dari percikan api las. Dan kita mulai dari ampere 63 ya guys. Jadi ada di A1 guys. Dan di sini kita menggunakan welding rod atau elektroda dengan diameter 3,2 mm ya guys. Langsung saja kita mainkan sobat-sobat semua. Oke sobat, dan ini tadi contoh untuk besaran ampere 63 ya guys. Sekarang kita lanjut di ampere 90 guys. Ada di F2. Jadi nanti kita koreksi sama-sama ya guys, berapa sih besaran ampere yang pas untuk mengelas pada plat dengan ketebalan kurang lebih 5 mm. Mainkan guys. Oke sobat, selesai untuk contoh besaran ampere 90. Sekarang kita lanjut di ampere 120 guys, di F3 ya. Oke, mari kita mainkan sobat-sobat. Yup, selesai sobat. Jadi kita memiliki contoh besaran ampere 63, 90 dan 120 guys. Mantul. Dan langsung saja mari kita koreksi sama-sama hasilnya ya sobat. Jadi biar kita semua sama-sama tahu guys. Ini tadi yang 63 ampere, 90 ampere dan yang terakhir ada 120 ampere ya sobat-sobat. Maaf ya guys kalau tulisannya kurang kelihatan, tapi nanti akan saya sebutkan lagi satu persatu ya guys. Yup sobat, dan inilah penampakan hasilnya guys. Ini tadi yang 63 ampere, apinya terlalu kecil, hasilnya kurang matang guys. Dan ini yang 90 ampere, apinya pas dan hasilnya bagus ya guys. Dan yang terakhir 120 ampere, apinya terlalu besar guys dan hasilnya jadi terlalu lebar. Dan ini tadi contoh pengelasan pada plat ya guys, mantul. Lanjut, sekarang kita mencoba melakukan pengelasan pada pipa guys. Mari kita saksikan sama-sama. Masih sama seperti tadi ya guys. Jadi pada ampere 63 di A1 guys.
Langsung saja kita mainkan sobat-sobat semua. Oke, selesai sobat untuk contoh yang 63 ampere. Sekarang lanjut ke 90 ampere guys. Ada di F2 ya guys. Langsung saja kita mainkan guys. Oke, ini tadi 90 ampere guys. Lanjut yang terakhir 120 ampere ya guys. Ada di F3 guys. Kita mainkan lagi guys. Yup sobat, dan inilah penampakan hasilnya. Contoh pengelasan pada pipa dengan ketebalan kurang lebih 5 mm, dan ini untuk ampere 63. Kemudian berikutnya 90 ampere, dan yang terakhir di 120 ampere guys. Oke, mari kita lanjut koreksi hasilnya sama-sama guys. Dan ini dia guys, untuk yang 63 ampere apinya terlalu kecil, hasilnya kurang matang guys. Untuk 90 ampere sudah pas apinya, hasilnya bagus. Terakhir 120 apinya terlalu besar, hasilnya pun terlalu lebar seperti ini ya guys. Terima kasih ya guys sudah menonton videonya sampai di sini. Salam untuk seluruh pelaut Indonesia dimanapun kalian berada. Itulah tadi sedikit pembelajaran berapa sih kita menentukan ampere pada saat melakukan pengelasan di plat atau pipa dengan ketebalan kurang lebih 5 mm dengan menggunakan welding rod atau elektroda diameter 3,2 mm, yaitu besar ampere yang pas 90 ya guys. Terima kasih sobat-sobat semua sudah menonton videonya sampai di sini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe guys. Ditunggu next videonya ya guys. Matur suwun.